Hey, Mr. Bugs di sini. Sebuah quotes untuk hari ini sob. Kami para laki sering melakukan sesuatu demi kegagahan, tapi kaum perempuan berbuat demi kehidupan. Dan inilah Azumi. Selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang membawa beberapa anak yang sudah kehilangan orang tuanya pasca perang besar yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Singkat cerita, belasan tahun kemudian, terlihat 10 orang samurai yang tengah melakukan latihan bertarung di tengah hutan. Kemudian setelah latihan selesai, salah satu samurai itu yang bernama Azumi, ini dia orangnya, diam-diam pergi ke bukit untuk melihat indahnya pegunungan di pagi hari. Sekedar info sob, jadi si Azumi ini merupakan satu-satunya wanita di antara 9 saudara seperguruannya. Tak lama setelah itu, para samurai muda ini berkumpul untuk saling berbincang dan menyurahkan keinginan mereka yang ingin segera turun dari gunung dan menjalankan misi bersama. Namun karena jam makan siang sudah berkumandang, akhirnya mereka pun turun dari bukit dan langsung menyantap makanan dari guru sekaligus orang tua asuh mereka. Di dalam rumah, sang guru mengatakan bahwa besok adalah hari terakhir mereka di sana dan akan segera turun dari gunung. Mendengar hal tersebut, sontak saja membuat semua orang yang ada di sana cukup bersemangat karena mengingat bahwa mereka akan segera mendapatkan misi yang telah lama dinantikan dari sang guru. Malam harinya, saat semua orang sedang tertidur pulas, terlihat sang guru tiba-tiba membayangkan masa lalunya yang telah selesai melakukan perang. Di sana, dia dan seorang pendeta tampak tengah meratapi nasib para prajurit yang harus mati akibat keserakahan dari seorang pemimpin yang terus-menerus memulai peperangan. Dan tak hanya itu, di sana juga terlihat ada anak dari sang guru yang telah terkapar alias mati tepat di depan kedua mata kepalanya sendiri. Melihat ratusan ribu prajurit yang mati karena perang yang berkepanjangan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk segera mengakhiri peperangan tersebut dengan membunuh semua panglima perang sehingga mereka bisa menciptakan sebuah negara yang damai tanpa adanya pertikaian lagi. Setelah itu, si pendeta memberikan sebuah solusi kepada si guru agar melatih beberapa orang pembunuh untuk menghabisi para panglima yang akan menimbulkan peperangan di masa depan. Dan atas nasihat dari si pendeta, dia pun bersumpah dengan nyawanya sendiri bahwa ia akan menuntaskan misi tersebut demi mewujudkan cita-cita mereka berdua dalam membangun negara tanpa peperangan. Singkat cerita, setelah ia terbangun dari ingatan menyakitkan tersebut, si guru langsung menyuruh Azumi agar dia mengumpulkan semua saudara seperguruannya di depan rumah. Dan setelah semua orang berkumpul, si guru lalu menyuruh mereka untuk membentuk sebuah tim dengan beranggotakan 2 orang per kelompok, yang mana ini merupakan sebuah latihan terakhir bagi mereka semua. Dan setelah kelompok tersebut terbentuk, hal tak terduga pun dikatakan oleh sang guru, di mana ia berkata kalau mereka harus membunuh anggotanya sendiri. Usut punya usut sob, hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan karena dia beranggapan bahwa sahabat atau orang tercinta hanya akan menghambat misi mereka di masa depan, dan hal itu harus dihilangkan dari mereka agar bisa membunuh semua musuhnya tanpa harus memperdulikan orang lain. Sebuah profesionalitas yang membagongkan menurut saya sob. Meski awalnya sempat ragu, tapi akhirnya mereka mau tidak mau harus melaksanakan perintah sang guru dan aksi saling membunuh pun tak terelakkan. Setelah aksi saling bunuh tersebut, kini tinggal tersisa 5 orang yang diantaranya adalah Azumi, Nagara, Amagi, Uchiha, dan Hyuga. Kemudian sebelum pergi, mereka menguburkan jasad teman-temannya yang telah mereka bunuh dan tak lupa membakar pondok yang selama ini mereka tinggali.
Di perjalanan, mereka tidak sengaja memasuki satu perkampungan yang tengah diserang oleh sekelompok bandit. Kemudian di sana, Asumi tak sengaja melihat seorang ibu dan anak yang hendak dibunuh oleh salah satu bandit yang menyerang kampung tersebut. Dan kala itu, Asumi langsung terbayang kenangan masa lalunya tentang bagaimana ibunya bisa terbunuh. Meskipun Asumi bersikeras untuk menolong, namun gurunya malah menahan dan tidak membiarkan seorang pun dari mereka untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Hingga pada akhirnya orang yang ingin dibantu oleh Asumi terlanjur dibunuh oleh para bandit. Menyaksikan hal itu, Hyuga langsung komplain kepada gurunya tentang alasan mereka tidak membantu penduduk. Namun si guru hanya menjawab dengan tegas bahwa membunuh ratusan bandit tidak akan mampu mengubah negeri ini. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di perbatasan dan dikejutkan dengan kedatangan seorang ninja bernama Nagato yang ternyata merupakan kaki tangan si pendeta. Di sana dia menitipkan sebuah surat dari pendeta untuk diberikan kepada si guru, yang dimana dalam surat itu tertulis bahwa 3 orang panglima perang yang bernama Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Masayuki Sanada, susah juga namanya, tidak menyesali pertempuran yang terjadi di Sekihagara yang menyebabkan kekalahan dari Toyotomi. Bahkan tak hanya itu, mereka juga mengakui bahwa seorang pangeran muda bernama Hideyori dipercaya sebagai pemimpin negeri ini. Mereka bertiga juga merupakan para pemberontak yang akan membahayakan Tokugawa dan harus segera dilenyapkan. Setelah mendapat misi dari surat tersebut, Asumi pun langsung pergi menemui Nagamasa yang sedang memancing ikan di pinggiran empang Wa Nimbang. Melihat ada gadis imut comel dan mantaps di siang bolong, Nagamasa dengan jiwa buayanya pun menyambut kedatangan Asumi dengan baik tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Singkat cerita, melihat hal membosankan yang dilakukan oleh Nagamasa tersebut, Asumi pun langsung melemparkan sebuah batu hingga membuat ikan-ikan yang ada di sana terlempar mati dan langsung mengambang. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Asumi agar bisa menghemat waktu dan membuat pekerjaannya menjadi lebih efisien tanpa harus nunggu lama memancing, katanya. Sementara itu, 4 teman Asumi yang sedang bersembunyi tampak mulai kesal karena dia belum juga mengeksekusi Nagamasa. Hingga karena merasa sudah tak tahan lagi, mereka pun keluar dari persembunyiannya dan langsung membunuh seluruh anak buah Nagamasa sampai habis tak tersisa. Sedangkan Nagamasa sendiri langsung dibunuh oleh Asumi saat itu juga. Di tempat lain, terlihat Panglima Kiyomasa dengan anak buahnya yang bernama Kanbei tengah mendiskusikan tentang kelompok yang telah membunuh Nagamasa. Kemudian Kanbei yang sangat menyayangi tuannya meminta agar dia berhati-hati. Namun Kiyomasa yang sombong menganggap bahwa dirinya merupakan orang yang kuat sehingga ia tidak terlalu memikirkan apa yang dikhawatirkan oleh Kanbei. Setelah perbincangan mereka, Kanbei meminta kepada seorang ninja bernama Saru yang melayani Kiyomasa untuk membuat sebuah perencanaan atas perjalanan mereka nantinya. Beberapa hari kemudian, rombongan Kiyomasa terlihat tengah melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan dikawal oleh Kanbei. Namun tiba-tiba sebuah anak panah menembus tubuh salah satu pengawal dengan dibarengi hujan darah dalam Nugimoro yang berada tepat di belakang Kiyomasa. Setelah serangan pertama cukup mengagetkan para pengawal Kiyomasa, Asumi tiba-tiba melompat ke dalam kerumunan prajurit dan langsung membrutal. Bersamaan dengan itu, 4 orang temannya juga langsung memasuki medan pertempuran untuk membunuh Kiyomasa. Kanbei yang mengetahui bahwa mereka akan kalah memutuskan untuk segera memerintahkan pasukan pembawa Nugimoro-nya menjauh dan menggiring mereka untuk segera keluar dari zona peperangan. Akan tetapi Azumi yang melihat kejadian itu langsung mengejar Kanbei dan berhasil menendang Nugimoro yang sedang dinaiki oleh Kiyomasa dan membuatnya jatuh ke jurang. Namun sayang sob, bukannya Kiyomasa yang berada dalam Murimono tersebut, melainkan Ninja Saru dan anggota-anggotanya yang keberadaannya di sana itu merupakan jebakan untuk kelompok Azumi. Beruntung Amagi datang di sana dan langsung membantu Azumi melawan para ninja sekaligus Kanbei yang juga telah berada di sana.
Belum sempat bertarung melawan Kanbei, karena sinyal keberhasilan telah terdengar, mereka berdua pun memilih untuk segera melarikan diri dari TKP. Namun, karena yang mereka hadapi adalah ninja, maka mereka tidak bisa lolos semudah yang mereka bayangkan. Di mana dengan kelincahan para ninja, akibatnya pertarungan pun kembali berlanjut antara dua anak gunung melawan beberapa ninja. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh Azumi, dia dapat dengan mudah membunuh beberapa ninja tanpa terluka. Berbeda dengan Amagi, meskipun dia berhasil menghabisi semua lawannya, tapi satu ninja berhasil melukai tangannya dengan sebuah shuriken. Dengan kalahnya para ninja, mereka berdua pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan si Kanbei harus menghadapi kenyataan setelah melihat bosnya telah mati. Singkat cerita, malam pun tiba. Pasca keberhasilan Azumi and the Gang dalam membunuh Kiyomasa, mereka pun merayakannya dengan makan malam yang lezat dari gurunya. Di sana, mereka mulai bersundau gurau dengan mengatakan bahwa lawan mereka sangatlah lemah. Namun, si guru menyanggah pernyataan tersebut dan berkata bahwa bukan lawan mereka yang lemah, tapi murid si gurulah yang terlalu kuat. Di sana, Amagi juga menambahkan bahwa dia dan Azumi telah melawan beberapa ninja dan mengalahkan mereka. Kemudian, Amagi meremehkan kemampuan para ninja yang sama saja dengan beberapa samurai lemah yang telah mereka kalahkan. Mendengar kata ninja, si guru lalu memperingatkan bahwa mereka harus berhati-hati ketika melawan para ninja, karena setiap ninja selalu mengoleskan racun ke dalam senjata mereka sehingga goresan sekecil apapun bisa berakibat fatal, bahkan sampai menyebabkan kematian. Mendengar ucapan dari sang guru, Amagi pun tampak mulai khawatir karena tadinya ia sempat terkena shuriken dari para ninja. Dan bodohnya lagi sob, di sini Amagi memilih untuk menyembunyikan kalau dirinya terkena senjata dari ninja. Di luar rumah, Amagi tampak mulai khawatir dengan bekas lukanya. Sementara dari atas pohon terlihat si Saru yang ternyata sudah berada di sana memantau dan memata-matai Azumi and the Gang. Keesokan harinya di kediaman Kiyomasa, terlihat Panglima Kiyomasa yang masih sehat bugar dan tampan maksimal ini ternyata belum juga mati. Usut punya usut, ternyata yang terbunuh kemarin itu bukanlah Kiyomasa, melainkan hanya seorang umpan yang sangat mirip dengannya. Dan hal tersebut Kanbei lakukan untuk mengelabui musuh agar menganggap bahwa Kiyomasa telah tewas. Bersamaan dengan itu, ternyata ninja Nagato berhasil menyusup di kediaman Kiyomasa sehingga dia dapat mengetahui bahwa Kiyomasa masih hidup. Malam harinya, Saru pergi menemui kelompok pembunuh bayaran untuk membunuh kelompok Azumi dengan imbalan uang yang cukup banyak. Kembali pada Azumi and the Gang, dia bersama 3 sahabatnya kecuali Uchiha pergi berjalan-jalan dan menikmati sebuah pertunjukan drama yang dibidangi oleh aktris cantik bernama Yae. Kemudian ketika keseruan tengah berlangsung, Amagi mulai merasakan efek samping dari racun yang dia dapatkan ketika melawan para ninja. Lukanya pun tampak mulai membesar dengan warna ungu yang melingkarinya. Sementara itu, Hyuga yang terpesona dengan kecantikan Yae mengajaknya untuk berkenalan dan menunjukkan beberapa kemampuannya. Berbeda dengan Azumi yang tampak hanya tertarik dengan jubah yang dikenakan oleh Yae tanpa memperdulikan pertunjukan yang telah ia tampilkan. Sayangnya di sana Hyuga harus berpisah dengan Yae karena dirinya harus kembali menjalankan misi, sementara Yae juga harus kembali berpindah ke tempat lain demi mengejar show di pemberhentian selanjutnya. Keesokan harinya, Azumi, Nagara, dan Hyuga langsung bergegas pergi ke pusat kota untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Yae. Sementara Uchiha yang terlalu taat kepada sang guru memilih untuk duduk bersama gurunya sambil menunggu Amagi yang tengah tertidur. Di waktu yang bersamaan, ninja Nagato datang ke tempat si guru dan mengatakan bahwa Kiyomasa masih hidup. Mendengar hal tersebut, dia langsung menyuruh Uchiha untuk menjemput Azumi dan rekan lainnya. Namun belum sempat ia pergi, Amagi yang memaksakan diri untuk bangun tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Melihat itu, si guru akhirnya mulai menyadari kalau ada hal yang aneh terjadi pada Amagi, yang ternyata racun dalam tubuhnya kian menyebar dan membuatnya sekarat.
Kembali ke Asumi yang sudah merasa menyesal karena tertinggal oleh Yae. Dia pun memutuskan untuk mengejarnya. Namun ternyata kelompok Yae malah bertemu dengan pembunuh bayaran yang disewa oleh Saru, dan dibantailah kelompok sirkus itu karena mengira bahwa mereka adalah kelompok Asumi. Setelah prianya dibantai, para wanita yang bersamanya tampak hendak diperkeos terlebih dahulu sebelum mereka bunuh. Beruntung, Asumi dan rekannya dapat menemukan mereka dan langsung bertarung melawan pembunuh bayaran tersebut. Berkat skill bertarung pedang yang bukan kaleng-kaleng, dengan mudah Asumi and the Gang berhasil mengalahkan mereka semua. Namun meski begitu, sayangnya hanya tinggal Yae lah yang berhasil selamat karena semua rekannya telah habis dibunuh oleh para pembunuh bayaran tadi. Mendengar pembunuh bayaran sewaannya telah mati, Kanbei kembali meminta Saru untuk mengeluarkan Bijomaru, yakni seorang kriminal gila yang haus akan darah dan memiliki hobi yang ngeri, yaitu senang membantai. Aneh ya, kok ada hobi kayak gitu? Sementara itu, Asumi dan rekannya membawa Yae ke tempat mereka bersinggah. Namun sesampainya mereka di sana, Asumi dan rekan-rekannya tampak begitu terkejut melihat kondisi Amagi yang tengah tak berdaya akibat terkena racun. Si guru yang mengetahui bahwa Amagi tidak akan bertahan lama memutuskan untuk membunuhnya. Akan tetapi Asumi menolak hal tersebut dan balik menodongkan katananya kepada sang guru. Merasa kecewa dengan Asumi, sang guru kemudian berkata kepadanya bahwa caranya memegang pedang saat ini tidak mencerminkan seorang pembunuh dan dia sudah tidak layak untuk menjalankan misinya lagi. Akibat hal itu, pecahlah kelompok tersebut menjadi dua kubu, di mana si guru, Nagara, dan Uchiha memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Sedangkan Hyuga dan Asumi memutuskan untuk merawat Amagi yang tengah terbaring lemas tak berdaya. Namun karena merasa sudah jadi beban, Amagi pun langsung mengambil pedangnya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah kematian Amagi, Hyuga pergi ke jalan utama untuk mengantarkan Yae pulang ke rumahnya. Namun sayangnya dia didatangi oleh Saru dan Bijomaru yang langsung menantang Hyuga untuk bertarung. Dari pertarungan ini, tampak jelas perbedaan level kekuatan mereka, di mana dengan mudahnya Bijomaru akhirnya menghabisi Hyuga. Kemudian setelah Hyuga mati, Bijomaru pun melepaskan Yae atas permintaan si Saru. Mengetahui Hyuga yang telah mati, Asumi pun menguburkannya dan berniat untuk mengantarkan Yae pulang sebagai pengganti Hyuga yang telah mati. Malam harinya, Saru melaporkan keberhasilan Bijomaru kepada Kanbei. Dia mengatakan bahwa Bijomaru telah membunuh salah satu pembunuh dari Nagamasa. Namun bersamaan dengan itu, Saru tiba-tiba merasakan orang lain yang tengah menguping pembicaraan mereka dan langsung pergi keluar hingga memaksa Nagato untuk keluar dari persembunyiannya. Di sini sempat terjadi pergelutan singkat antara dua ninja ini sob, hingga membuat Nagato terkena luka yang cukup parah. Namun beruntung ia masih berhasil kabur dari sana. Di malam itu juga, si guru kembali ditemui oleh Nagato yang terlihat sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dia memberikan rincian pergerakan Kiyomasa yang hendak pergi ke suatu tempat yang bernama Gamo. Dia akan menggunakan jalur lautan sehingga mereka harus membunuh Kiyomasa sebelum mereka memasuki kapalnya. Tak hanya itu, Nagato juga memberikan sebuah bom rakitan untuk menghancurkan Kiyomasa. Dan setelah itu, ninja Nagato pun pamit pergi untuk selamanya. Singkat cerita, Saru membawa Bijomaru ke perkampungan bandit untuk menyewa mereka semua berserta desanya dengan sebuah uang yang begitu melimpah. Di tempat lain, Yae memberikan sebuah baju kepada Asumi dan mulai mendandaninya sehingga membuat Asumi tampak seperti seorang bidadari yang imut, cantik, comel, dan mantap pastinya. Di sini, Yae juga meminta pada Asumi untuk ikut bersamanya dan melupakan semua misi yang sedang ia jalani saat ini. Mendengar itu, Asumi pun menerimanya dengan senang hati dan mengiyakan ajakan Yae untuk ikut bersamanya.
Malam harinya, si guru dan dua muridnya yang tersisa pergi ke markas Kiyomasa di perkampungan bandit dan langsung menyerang penjaga di sana. Setelah memasuki markas, mereka dibuat kebingungan karena tidak ada seorang pun di sana. Namun tiba-tiba, karena jumlah musuh yang terlalu banyak, mereka bertiga kemudian berpencar dan saling melindungi dirinya masing-masing. Sementara itu, si guru membantai puluhan prajurit dan memaksa masuk ke dalam tempat Kiyomasa. Namun karena usianya yang sudah tidak produktif lagi alias tua, dia mulai merasa lelah dan hampir mati akibat kehabisan nafas kayaknya ya. Tetapi meski begitu, dengan sisa energinya, dia berhasil bertemu dengan Kiyomasa. Sayangnya dengan sigap Kanbei langsung menghadang musuh tuanya itu sampai akhirnya pertarungan di antara mereka pun berlangsung. Akibat kelelahan dan sudah kalah nafas, sang guru pun dibuat tumbang. Namun meski begitu, Kanbei tampak sengaja untuk tidak membunuhnya. Dan alasan Kanbei tidak membunuh orang itu karena dia percaya bahwa sisa dari anak muridnya pasti akan datang menolong gurunya. Kemudian dengan kesempatan itu, pasukan mereka akan benar-benar membunuh semua anak murid si guru dengan membuatnya bertarung melawan Bijomaru. Di luar, kita diperlihatkan Uchiha yang masih bertarung dengan gagah berani dan berhasil mengalahkan begitu banyak pasukan musuh. Namun ketika perhatiannya terfokus pada Bijomaru, dia langsung ditikam menggunakan tombak dari seseorang. Tetapi berkat semangat jiwa anak mudanya, Uchiha masih tetap bisa berdiri dan terus membunuh satu persatu dari prajurit Kiyomasa. Tak lama setelah itu, terlihat gurunya yang sudah tertangkap oleh anak buah Kiyomasa dan memintanya untuk segera melarikan diri. Namun bukannya lari, dia malah dengan gagah berani kembali menyerang para bandit dan prajurit Kiyomasa dengan membabi buta. Tetapi sekeras apapun perjuangannya, dia akhirnya harus tumbang karena lawannya yang terlalu banyak. Uchiha pun akhirnya mati akibat beberapa tombak yang menancap di tubuhnya. Kembali ke Azumi dan Yae, sementara enak-enaknya tidur, mereka tiba-tiba didatangi oleh beberapa bandit yang hendak untuk memperkaos mereka. Hingga dengan sangat terpaksa, Azumi yang sudah berjanji tidak akan membunuh lagi pun harus bertindak setelah melihat sahabatnya akan ditembus oleh batang hitam kenikmatan. Keesokan harinya, dia pun meminta maaf kepada Yae karena telah mengingkari janjinya. Dan ia juga memutuskan akan berpisah karena harus kembali untuk membantu gurunya. Dan sebelum berpisah, Yae memberikan Azumi sebuah jubah yang selama ini ia impikan. Sementara itu di perkampungan bandit, terlihat sang guru tengah tersalib sambil menunggu bantuan datang. Dan tiba-tiba, dengan gagah berani, Azumi terlihat tengah berdiri di depan gerbang masuk desa. Dan pertarungan Azumi melawan ratusan bandit dan prajurit Kiyomasa pun dimulai. Ketika para penembak mulai menembaki Azumi, mereka tak sengaja juga menembaki kaum bandit. Sehingga kaum bandit pun menjadi marah dan balik menyerang prajurit Kiyomasa. Bijomaru yang melihat keadaan menjadi kacau tampak sangat antusias dan langsung terjun ke medan perang untuk membunuh siapa saja yang ada di depannya, termasuk sekutunya sendiri. Aduh, aneh ya. Sementara itu, Saru yang sudah mengetahui tempat persembunyian Azumi langsung menyiapkan meriam untuk membunuhnya. Namun tanpa diduga-duga, Nagara kembali muncul dan memberikan peledak kepada Azumi. Kemudian dia langsung menyerang Saru dan langsung meledakkannya dengan sebuah bom yang dia dapatkan dari Nagato. Mendapat kesempatan dari Nagara, Azumi pun kembali ke medan pertempuran dan kemudian berhasil meledakkan pasukan penembak. Dan setelah semua terbantai habis tak tersisa, kini tinggal final battle yang akan dilakukan oleh Azumi dan Bijomaru. Tanpa banyak bacot lagi, pertarungan pun digenjrot.
Dengan bantuan transisi dan kamera move on yang cukup membuat mata kita pusing, akhirnya Bijomaru berhasil menjatuhkan Azumi. Namun dengan sigap ia menghindar dari tikaman Bijomaru. Sampai keadaan pun berbalik di mana Azumi berhasil menyabet dan memotong Bijomaru dengan teknik pedang yang begitu sempurna. Setelah pertempuran selesai, Azumi kemudian menghampiri gurunya. Namun sayang, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Tak ingin berlama-lama di sana, Azumi pun dengan segera pergi menyusul Kiyomasa dan menghabisinya di atas kapal yang ditumpangi bersama Kanbei. Setelah berhasil menghabisi Kiyomasa, Azumi pun kembali ke perkampungan bandit dan tak sengaja melihat Nagara yang ternyata juga berhasil selamat dari pembantaian hari itu. Dan setelah kejadian ini, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan misi gurunya dalam menciptakan negara yang damai bagi umat manusia. Film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Azumi. Semoga alur film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat semua. Pesan dari film ini ialah tidak selamanya yang imut, comel, cantik, dan manis itu mantap sob. Maka jangan tertipu dari casingnya saja, wahai para lelaki. Waspadalah, waspadalah. Saya Mr. Bugs mewakili segenap direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.